Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semuanya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang diberikan kesempatan untuk menjadi tamu-tamunya di salah satu rumahnya yang mulia ini insyaallah. Maka untuk itu para jamaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan semua perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan mengambil faedah dari kitab yang sangat mulia, kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan di malam hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan dari bab yang beliau beri judul Al-Amru bil Muhafazati ala Sunnati wa Adabiha, yaitu perintah bagi kita untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga adab-adabnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya diantaranya terkait dengan adab-adab makan dan yang lainnya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-10 dalam bab ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka berikut ini adalah hadis yang beliau sampaikan dari kelanjutan bab ini. Langsung saja kita baca. Qala al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, Al-Ashir, hadis yang ke-10, An Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami untuk menyampaikan sebuah mau'izah, sebuah nasihat. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala, sesungguhnya kalian semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, telanjang, tidak berpakaian, ghurlan, juga tidak berkhitan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana telah kami mulai pada awal penciptaan, maka kami akan mengulanginya. Wa'dan 'alaina, sebagai sebuah janji yang pasti akan kami tunaikan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami terhadap yang demikian ini pasti akan melaksanakan. Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Beliau kemudian melanjutkan sabdanya, ala, ketahuilah, wa inna awwalal khalaiq, dan sesungguhnya makhluk yang pertama kali yuksa, diberi pakaian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim, semoga salawat Allah terimbah kepada beliau. Ala, ketahuilah, wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati,
dan sungguhnya ia akan digiring bersama dengan beberapa orang laki-laki dari umatku. Fayukhadhu bihim dzata shimal, lalu kemudian mereka itu digiring ke arah kiri, yaitu ke arah neraka. Fa'aqul, maka aku katakan, ya Rabb, ashabi, wahai Tuhanku, mereka adalah para sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah sepeninggalmu. Fa'aqulu kama qala Abdus Salih, maka aku pun mengatakan sebagaimana dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Nabi Isa, membacakan firman Allah Ta'ala, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan adalah aku atas mereka itu menjadi saksi selama aku bersama dengan mereka, sampai akhir ayat. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Maidah 117-118. Maka kemudian fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundzu faraqtahum, sesungguhnya mereka senantiasa murtad, berpaling dari kaki-kaki mereka semenjak kamu meninggalkan mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ghurlan artinya adalah belum berkhitan. Nah, dari hadis ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa sini ketika Al-Imam An-Nawawi menukil hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini, di sana sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri untuk menyampaikan khutbah, berkhutbah di hadapan para sahabat. Nah, maka khutbah yang seperti ini menjadi sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya sudah menjadi kebiasaan beliau untuk menyampaikan khutbah atau nasihat kepada para sahabatnya. Ada kalanya beliau menyampaikan khutbah itu secara rutin, dan ada kalanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah ketika memang diperlukan, ada sebab yang mengharuskan beliau untuk berkhutbah. Kalau misalkan khutbah yang rutin seperti apa? Misalkan seperti khutbah Jumat, atau khutbah Id, atau khutbah ketika sholat minta hujan, atau khutbah ketika sholat gerhana, ya. Maka semua ini adalah khutbah-khutbah yang rutin beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Nah, akan tapi ketika beliau mendapatkan ada sebuah sebab yang mengharuskan beliau harus berkhutbah kepada para sahabatnya, ya maka beliau juga langsung berkhutbah. Maka ini adalah dinamakan khutbah yang ada sebabnya. Nah, jadi ketika ada sebab yang mengharuskan beliau berkhutbah, ya maka beliau berkhutbah memberikan nasihat kepada para sahabat pada masa itu. Di antaranya misalkan pernah beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengutus seorang sahabat. Seorang sahabat itu diutus untuk mengambil zakat ke suatu kaum. Lalu sahabat yang diutus ini kembali kepada beliau di kota Madinah dan membawa unta. Lalu kemudian sahabat ini berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hadhihi lakum wa hadhihi uhditu. Jadi, unta yang ini adalah unta zakatnya untuk Anda. Jadi untuk Baitul Mal. Sedangkan unta yang lainnya
dalam hadis disebutkan kambing ya, kambing yang lainnya itu adalah untukku, karena ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jadi petugas ini disuruh mengambil zakat. Di sana misalkan zakatnya dapat 10 onta. Kemudian ditambah misalkan ada 10 kambing. Nah, kemudian itu yang zakatnya. Lah ditambah lagi petugasnya ditambah dengan dikasih 1 kambing. Ini hadiah untuk kamu. Gitu. Lantas apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka mendapati yang demikian beliau langsung berdiri berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ma balu ahadikum nasta'miluhu 'alal 'amal fayarji'u wa yaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali." Jadi apa-apaan kalian ini? Salah seorang di antara kalian kami tugaskan, kami beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan. Lalu dia kembali dan mengatakan bahwa ini hasil pekerjaannya dan ini ada hadiah untukku. Maka kemudian beliau menjelaskan, fahala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayuhdalahu amla. Maka mengapa tidak dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, lalu dia menunggu di rumah itu, apakah kemudian dia akan mendapatkan hadiah ataukah tidak? Maka kalau demikian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali untuk kita pahami khususnya pada saat kali ini. Mengapa Nabi sahabat begini responnya menanggapi apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut? Karena memang pada kenyataannya bahwasanya yang seperti ini membuka pintu keburukan. Apa itu? Yaitu pintu korupsi. Jadi Nabi faham betul bahwasanya ini adalah hal yang bahaya kalau dibiarkan. Sehingga beliau langsung menyampaikan tegurannya ini bukan kepada sahabat yang melanggar, tapi kepada semua sahabat agar semuanya faham bahwasanya kalau kita mendapatkan sebuah tugas, ya misalkan kayak kita menjadi seorang pegawai, baik pegawai negeri ataupun pegawai swasta, dan kita mendapatkan tugas dari kantor kita. Dari kantor kita sudah mendapatkan gaji kan gitu, sudah mendapatkan upah. Maka dalam menjalankannya, kemudian ketika kita menjalankan tugas itu dapat hadiah di tengah tugas itu, maka hadiah itu gak boleh kita terima. Hadiah itu tidak boleh diterima. Kalau diterima, ya akibatnya sekarang banyak yang namanya suap, ya banyak yang namanya gratifikasi. Kenapa? Karena mau menerima hadiah di luar dari gaji yang sudah diterima. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, terus bagaimana? Kalau kemudian seperti tadi kasusnya, dia sudah menjalankan tugasnya dengan benar, kemudian dia dapat hadiah, bagaimana? Hadiah itu menjadi hak dari yang menugaskan. Jadi kalau kita misalkan di kantor dapat tugas misalkan dinas keluar kota, misalkan seperti itu, kemudian di sana dapat fee atau dapat hadiah atau dapat imbalan, ya maka itu menjadi haknya kantor yang menugaskan kita, bukan menjadi hak kita. Karena kita berangkat ke sana sudah diupah dan mendapatkan gaji dari kantor yang menugaskan kita. Ya maka harus kita laporkan kepada yang mengutus kita. Ini ya kelebihan atau fee yang saya terima ya ketika menjalankan tugas. Nah, ini terserah kantornya. Kalau kantornya misalkan dia diberikan kepada si pegawai itu, ya maka menjadi haknya pegawai. Tapi kalau diambil sama kantornya, maka pegawai nggak bisa protes karena memang itu haknya dari kantor. Nah ini sangat penting para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya tidak bisa kita pungkiri kalau sekarang ya, apalagi di zaman kita sekarang ini banyak sekali pintu-pintu demikian. Bekerja cari ceperan gitu kan, cari ya tambahan. Padahal itu dilarang dalam agama kita. Dan makanya kalau kemudian sekarang korupsi di mana-mana, suap di mana-mana, ya karena tidak perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau mereka mengerti yang seperti ini dan mereka kemudian mengimani dan mengamalkan, nggak mungkin mereka akan mau menerima suap atau menerima gratifikasi atau menerima yang lainnya. Kalaupun menerima, maka itu menjadi, kalau misalkan dia PNS, menjadi kas negara, bukan menjadi kas pribadi. Ya apalagi sekarang
ketika misalkan mendapatkan kedudukan di lahan basah itu malah syukuran gitu kan. Nah ini naudzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Karena ini sangat-sangat keras peringatan Nabi SAW terhadap hal yang demikian. Baik. Dalam masalah suap ini, masalah riswah atau korupsi ini, baik yang memberi suap ataupun yang menerima sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berdosa. Ya. Sama-sama berdosa. Makanya kita juga harus hati-hati. Kecuali kalau misalkan kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali dengan harus membayar, misalkan seperti itu. Ya, maka kita dalam membayar ini terpaksa. Ya, maka itu insya Allah kita tidak berdosa. Contoh misalkan ini kita punya barang, misalkan seperti itu. Kita beli barang ya dari luar negeri misalkan. Terus barang itu tertahan di bea cukai. Dan kita nggak bisa mengambil kecuali harus membayar suap dulu kepada pegawainya. Ya, maka kalau seperti itu, ya kita hanya demi mengambil barang kita membayar. Ya, kita dalam keadaan terpaksa. Kita bukan ingin menyuapnya, tapi kita terpaksa untuk harus membayar seperti itu. Maka mudah-mudahan yang seperti ini kita tidak berdosa, diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena kita untuk mengambil hak kita, bukan atas dasar kemauan kita untuk memberikan suap tersebut. Akan tapi ketika misalkan ya kemudian banyak kita misalkan suap, misalkan dalam penerimaan pegawai atau yang lainnya, ya pendaftaran apa, kemudian itu banyak terjadi suap di sana, ya maka ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang memberi maupun yang menerima. Ya, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari bahaya dosa yang demikian. Maka ketika kita menjadi seorang pegawai, maka tentu kita harus amanah ya. Harus adil, jangan kemudian kita mengambil kesempatan untuk memperkaya diri atau mencari rezeki yang tidak dihalalkan bagi kita dalam menjalankan tugas tersebut. Contoh lain misalkan ketika di Madinah, di sana itu Nabi Muhammad SAW ya pernah mendapati ada seorang budak wanita namanya Barirah. Ya, Barirah ini dia seorang budak wanita yang kemudian dijanjikan merdeka oleh majikannya ketika dia mampu untuk menebus harganya. Ya, kira-kira sekitar 9 on perak untuk menebus dia supaya bisa merdeka. Lalu Barirah datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, minta tolong kepada Ibunda Aisyah ya agar bisa menebus atau membayar biayanya itu. Ya, maka kemudian Ibunda Aisyah berkata, ya kalau kamu mau, ya maka saya akan menyiapkannya bagi mereka, bagi tuannya itu. Ya, tetapi nanti hak walinya itu menjadi haknya Ibunda Aisyah. Nah, kemudian Barirah kembali kepada tuannya. Lalu Barirah mengatakan sebagaimana disampaikan Ibunda Aisyah, tapi kemudian tuannya tidak mau mengikuti itu, dan tuannya tetap meminta boleh dimerdekakan oleh Ibunda Aisyah, tapi hak hak walaknya atau hak warisnya ketika nanti Barirah meninggal itu menjadi milik tuannya yang dulu. Nah, maka kemudian Rasulullah mendengar demikian, Rasulullah kemudian tidak membenarkan yang itu. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah, ya sudah, ambil ya, kemudian syaratkan kepada mereka bahwasanya yang menjadi wala atau menjadi pemilik ahli warisnya itu ya tetap yang memerdekakan, ya bukan kepada tuannya yang dulu. Nah, maka kemudian Nabi SAW berdiri berkhutbah di hadapan para sahabatnya, dan beliau pun mengatakan, ma balu aqwamin yastarituna syurutan laisa fi kitabillah. Mengapa ada suatu kaum yang mereka membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat tadi
ya bahwasanya kalau dalam syariat agama Allah yang menjadi wala atau yang menjadi pewaris dari seorang budak yang dimerdekakan itu adalah yang memerdekakannya. Tapi kemudian mereka memberi syarat lain bahwasanya yang menjadi pewarisnya itu yang menjadi majikannya yang dulu. Nah, maka kemudian Rasulullah menyatakan bahwasanya ini syarat yang bukan dari kitab Allah. Ya, maka beliau mengatakan maka min syartin laisa kitabillah fa huwa batil. Apa saja syarat yang bukan dari kitab Allah maka itu termasuk syarat yang batil. Wa in kana mi'asyar. Meskipun itu ada 100 syarat tapi semuanya itu batil kalau bukan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu contoh yang kedua terkait dengan khutbah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada sebabnya. Jadi sebabnya ada orang yang mensyaratkan wala atau waris dari seorang budak yang dimerdekakan itu tetap menjadi majikan yang lama. Padahal seharusnya adalah menjadi milik dari orang yang memerdekakan. Nah terkait dengan Barirah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kisah yang sangat menarik dari Barirah ini. Jadi Barirah tadi kan budak. Nah, Barirah ini punya suami juga, seorang budak juga namanya Mughis. Ya. Terus kemudian ketika Barirah ini sudah merdeka, maka statusnya berbeda. Istrinya merdeka, suaminya masih budak. Nah, suaminya ini budak yang kulit hitam, budak Afrika kayak gitu ya, budak yang berkulit hitam. Nah, karena Barirah sudah merdeka, maka Rasulullah memberikan pilihan kepada Barirah. Barirah kan gampangnya gitu ya, kamu sudah merdeka, kamu sekarang punya pilihan. Kamu mau tetap sama suamimu Mughis, ataukah kamu ya milih pisah dari Mughis karena beda status budak dengan orang merdeka. Maka Barirah pun kemudian memilih untuk pisah dari suaminya. Ya, maka pisahlah mereka. Akan tetapi suaminya Mughis ini sangat cinta kepada Barirah. Jadi nggak mau dipisah sama Barirah. Sehingga kemana-mana Barirah pergi diikuti saja sambil nangis, sambil melas kepada Barirah agar mau menerima menjadi suaminya lagi. Ya, jadi dan terus demikian, tapi Barirah tidak mau kembali kepada suaminya karena suaminya adalah seorang yang budak dan Barirah adalah orang yang merdeka. Maka dari sini para jamaah, ya di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya ya terkadang memang cinta itu harus bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi suami yang begitu cinta kepada istrinya, tapi ternyata istrinya tidak cinta kepada suaminya. Bahkan suaminya ketika melas kepada istrinya sendiri pun istrinya tidak mau kembali kepada suaminya. Dan terus berlangsung seperti ini. Ya, hari demi hari Mughis selalu mengikuti Barirah kemana pergi diikuti aja gitu, sambil nangis gitu kan, minta agar Barirah mau kembali. Nah, maka ya demikian juga kalau seorang sudah mabuk cinta itu ya seperti ini. Seakan dia melakukan sebuah perbuatan yang sejatinya kan itu memalukan kalau dilakukan oleh yang normal gitu. Orang normal kalau berbuat seperti itu ya akan memalukan. Tapi karena sudah terlanjur cinta seperti ini ya, maka dia ya sampai seperti itu mengejar istrinya gitu. Mantan istrinya ya. Ya, baiklah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara contoh yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah ketika ada sebabnya, itu terjadi ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Yang mana wanita ini dari Bani Makhzum ini suka minjam barang-barang punya tetangganya, para rumah tangga ya. Ya, sampai banyak yang dipinjam ya seperti ya teko, gerabah dan semacamnya, barang rumah tangga itu banyak minjem gitu. Nah, ketika diminta sama yang punya, maka kemudian si wanita ini mengaku tidak pernah minjam. Bahkan kemudian ya istilahnya sambil nggak terima ketika diminta seperti itu. Maka kemudian diputuskan Nabi SAW bahwasanya si wanita itu harus dipotong tangannya karena dia telah mencuri barang-barang tetangganya yang dia pinjam tapi nggak mau dikembalikan.
Maka kemudian karena wanita ini termasuk dari kalangan bangsawan, gitu kan? Ya, maka orang-orang pada masa itu heboh gitu kan. Gimana ini wanita mulia dari kalangan bangsawan akan dipotong tangannya kan gitu. Kita harus cari, tolong bagaimana caranya supaya Nabi membatalkan keputusannya untuk menghukum wanita tersebut. Nah, lantas kemudian mereka usul siapa kira-kira yang bisa membantu mereka untuk menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya mereka sepakat agar mengutus sahabat Usamah bin Zaid. Karena sahabat Usamah bin Zaid termasuk sahabat yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meminta agar Nabi membatalkan keputusannya untuk memotong tangan wanita yang terhormat ini. Maka ketika demikian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun ya kemudian merasa heran kepada Usamah dan mengatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu akan memberi pertolongan atas sebuah hukuman had yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Nabi benci yang demikian, lalu kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu idza sarqa fihim asy-syarif tarakuh. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu, apabila ada yang mencuri dari kalangan orang-orang yang mulia, maka mereka membiarkannya, tidak menghukumnya. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi had. Apabila yang mencuri di antara mereka itu orang-orang yang lemah, maka mereka dihukum. Maka Nabi kemudian menyampaikan yang seperti ini, dan kemudian beliau pun ya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau mengatakan, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, maka pasti saya akan memotong tangannya. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Jadi inilah yang kemudian beliau tegaskan kepada para sahabat. Jadi kalau kita menegakkan hukum itu pandang bulu, atau bahasa orang kita sekarang itu tajam ke bawah tumbul ke atas, itu akan menjadi sebab kehancuran sebuah bangsa. Bangsa sebelum kita, bangsa sebelum Islam dulu hancurnya juga seperti itu. Hukum hanya berlaku bagi orang lemah, adapun bagi orang mulia tidak berlaku hukuman itu. Maka ini menjadi sebab kehancuran mereka. Bahkan Nabi SAW menegaskan, meskipun putri beliau sendiri yang mencuri, maka beliau tetap akan menegakkan hukuman kalau memang itu terjadi. Nah, jadi demikianlah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi beberapa contoh bahwa Nabi itu berkhutbah di hadapan para sahabatnya ketika ada sebab, ada peristiwa. Dan itu diperlukan. Dan yang seperti itu secara pengajaran memang jauh lebih mengena, karena memang apa yang beliau sampaikan itu dibutuhkan saat itu. Jadi tidak menunggu, misalkan tidak menunggu yang disampaikan pada khutbah Jumat, tidak, tapi langsung saat itu juga ketika terjadi perkara yang membutuhkan penjelasan untuk difahami oleh orang yang banyak. Ya, maka di sini tentunya kalau kita ya selaku misalkan ya seorang ustadz atau misalkan seorang qadhi, hakim atau mufti atau seorang alim, ya kita ketika ada kesempatan ya kita sampaikan kepada manusia tentang nasihat, tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, ketika secara rutin misalkan dalam khutbah Jumat atau khutbah Id ataupun yang lainnya, itu bisa kita sampaikan. Dan ketika dibutuhkan saat ada perkara, ya maka itu juga disampaikan ketika ada sebab yang membutuhkan penjelasan saat itu juga oleh seorang yang mengerti. Baik para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi. Di sana Imam Nawawi kemudian melanjutkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana di sana beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan khutbah yang ada sebabnya. Beliau mengatakan sesungguhnya kalian itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Dikumpulkan dalam keadaan khufatan uratan hurlan. Dikumpulkan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum berkhitan. Dikumpulkan ini semua manusia nanti di hari kiamat akan dikumpul dalam sebuah padang mahsyar, pada tempat berkumpul. Di padang ini rata, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya datar. Juga tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tembok yang menghalangi satu dengan yang lainnya. Sehingga di sana ketika misalkan ada yang memanggil, ya suara bisa sampai didengar oleh semua orang yang ada pada tempat itu, karena tidak ada penghalang di antara mereka dan di antara yang memanggil. Nah, ini terjadi nanti pada hari kiamat. Dan seperti ini ketika Allah mengembalikan kita dari hari kiamat dalam keadaan seperti itu, ini sebagaimana ketika kita lahir di dunia. Waktu kita lahir, ya kita lahir dalam keadaan tidak berpakaian, ya tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak bersunat. Ini nanti di hari kiamat kita juga akan seperti itu, dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwal khalqin nu'idu." Sebagaimana telah kami mulai pada awal penciptaan, kami akan mengulangi kembali. Wa'dan 'alaina, sebuah janji yang pasti kami tunaikan, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti akan melaksanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dalam keadaan sebagaimana dulu mereka lahir di dunia. Ya. Dan kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya itu adalah sebuah wa'd, sebuah janji yang pasti Allah laksanakan. Mengapa Allah selalu berjanji seperti ini? Karena banyak di antara orang itu yang mereka tidak percaya bahwasanya setelah mati itu akan dibangkitkan kembali. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya hidup itu hanya di dunia ini saja. Mereka mengatakan, in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya, ini hanyalah kehidupan dunia saja. Ya kami kemudian akan mati, ya kami hidup di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan kembali. Jadi banyak yang seperti ini, banyak tidak percaya bahwasanya nanti setelah kematian ada kehidupan kembali. Maka Allah menekankan wa'dan 'alaina, menjadi sebuah janji yang pasti akan kami tunaikan. Ya, itu adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, ketika Nabi menjelaskan hadis ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau pun merasa, ya namanya orang ya, mendengar kita akan berkumpul semuanya laki perempuan kumpul jadi satu dalam keadaan telanjang tidak pakai baju, kan bisa merasa risih kan gitu ya. Maka beliau, Ibunda Aisyah pun menyatakan demikian. Alangkah buruknya laki-laki dan perempuan berkumpul dalam keadaan telanjang. Apakah mereka tidak saling melihat satu dengan yang lainnya? Kata Ibunda Aisyah. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya, ya Aisyah, al-amr a'zam min an yahummahum dzalik. Wahai Aisyah, perkara pada hari itu jauh lebih besar dari apa yang kemudian mereka perhatikan seperti itu. Jadi sudah, perkara itu sangat-sangat agung pada hari itu. Tidak kemudian kita berpikir untuk melihat, itu enggak berpikir. Jangankan seperti itu ya para jamaah. Kalau misalkan gini, ketika panjenengan saja, jenengan dalam kondisi misalkan di sawah kehausan yang sangat sampai kemudian mau pingsan, dehidrasi misalnya seperti itu. Kemudian datang kepada jenengan wanita yang telanjang yang cantik mau nolong. Apa sadar? Enggak perhatian dengan itu kan gitu. Karena itu pedulinya apa yang dipedulikan adalah pengen supaya
sehat kembali kan gitu. Itu baru judulnya. Atau misalkan ketika kita dalam kondisi misalkan berdesak-desakan yang sangat padat misalkan seperti itu. Ya, entah misalkan dalam kondisi dalam kondisi yang berdesak-desakan, misalkan dulu ketika haji, misalkan pernah kan ketika haji itu, ya ini yang dialami oleh Pak Yai pada saat itu, ya tahun itu 2005 ya. Jadi di sana terjadi di haji itu ada orang-orang Syiah yang membuat onar, sehingga kemudian jamaah haji itu saling berhimpitan satu dengan yang lainnya, bahkan ya saling injak-injakan dan banyak yang meninggal saat itu. Nah dalam kondisi seperti itu, ya terdesak seperti itu, nafas sesak dan sebagainya, ya nggak mikir yang disebut siapa itu nggak mikir, bah itu orang telanjang, bah itu orang nggak kepikiran, karena yang dipikirkan saat itu supaya selamatnya bagaimana gitu. Nah apalagi di akhirat nanti semua bingung bagaimana dirinya itu selamat di akhirat, jadi tidak mikir, orang sekitarnya telanjang pun tidak kepikiran, karena saat ini dipikirkan diri selamat ataukah tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan di dalam surat Abasa, yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Pada hari itu seorang itu akan lari dari saudaranya, lupa dengan saudaranya sudah. Wa ummihi wa abihi, dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Lupa semuanya pada hari itu. Likulli imri'in minhum yawmin sya'ni yuni, bahwasanya masing-masing dari mereka itu pada hari itu memiliki perkara yang sangat-sangat menyibukkan bagi mereka, perkara yang sangat-sangat besar. Bahkan bukan hanya kita selaku manusia biasa, para nabi, para rasul, mereka itu nanti di hari kiamat juga mereka itu merasakan kebingungan. Mereka nggak tahu apakah mereka itu akan selamat ataukah tidak, sehingga mereka hanya berdoa, Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah selamatkanlah aku. Itulah perkara yang terjadi pada hari kiamat. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Ibu Aisyah bahwasanya al-amru a'dhamu min an yahummahum dzalik. Jadi perkara pada hari itu jauh lebih dahsyat, lebih berat daripada apa yang menjadi perhatian mereka. Tapi kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya yang pertama kali akan diberi baju nanti hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Maka ini menjadi kekhususan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bukanlah menunjukkan bahwasanya beliau adalah termasuk manusia yang paling utama, tidak. Tetap yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi beliau memiliki keutamaan yang khusus, yaitu menjadi manusia yang pertama yang mendapatkan pakaian nanti pada hari kiamat. Kemudian di antara hadis bahwasanya di hadis ini ada dalil bahwasanya nanti manusia itu akan diberikan pakaian setelah mereka dibangkitkan dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak beralas kaki, dan dalam kondisi tidak berhitam. Nah, bagaimana kemudian mereka dapat pakaian? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui dari mana mereka akan mendapatkan pakaian. Baik. Dalam hadis tadi juga ada penjelasan bagi kita tentang masalah khitan ya. Dan khitan ini yang menurut pendapat para ulama bahwasanya yang sahih insyaallah bahwasanya khitan hukumnya wajib bagi laki-laki, kemudian perempuan itu sunnah untuk berkhitan. Jadi dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti ada umat beliau yang digiring menuju ke neraka. Dan beliau kemudian memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, tetapi kemudian Allah menjelaskan bahwasanya mereka telah murtad, keluar dari agama Islam. Sehingga kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya beliau berkata
beliau menjadi saksi atas mereka selama beliau bersama mereka. Ketika beliau sudah meninggal, maka beliau tidak bisa menjadi saksi lagi. Jadi wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Maka ketika engkau telah mewafatkan aku, ya maka engkau akan menjadi lebih menjadi pengawas bagi mereka. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya terkait dengan hadis tadi bahwasanya ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang murtad, ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang murtad di masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di masa sahabat Abu Bakar, di sana ada sahabat yang murtad. Mereka kembali kepada agama kesyirikan dan mereka tidak mau membayar zakat, sehingga kemudian mereka diperangi oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan banyak di antara mereka yang kemudian kembali masuk Islam. Dan sungguh salah ketika ada yang mengatakan bahwasanya ini menjadi dalil bahwa semua sahabat setelah Nabi itu murtad kecuali sahabat Ali atau sahabat Salman Al-Farisi, itu yang tidak murtad. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Syiah, sehingga mereka mengatakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman semuanya murtad. Maka ini adalah sebuah klaim yang tidak dapat diterima. Karena kalau mereka demikian mengatakan yang seperti itu, maka itu sungguh mereka telah membuat tuduhan yang sangat keji. Mereka menuduh sahabat murtad. Kemudian dari situ mereka menuduh bahwa syariat ini syariat yang tidak bisa diterima. Karena ketika sahabat yang meriwayatkan syariat agama Islam ini, ya mereka murtad, maka ajarannya tidak bisa diterima. Demikian juga ketika kemudian mereka menuduh seperti itu, berarti mereka menuduh Nabi Muhammad SAW tidak becus dalam mendidik para sahabatnya, sehingga sahabatnya murtad semuanya. Dan demikian juga mereka telah menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah salah di dalam memilih umat yang terbaik yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang mereka tuduhkan bahwasanya sahabat itu semuanya murtad, maka itulah tuduhan yang tidak dapat diterima. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin ini saja yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini dari hadis yang tadi kita sampaikan terkait dengan nasihat atau wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, bahwasanya nanti kita di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan sebagaimana kita dilahirkan di dunia, tidak beralas kaki, kemudian telanjang dan tidak bersunat, dan kemudian pada saat itulah kita akan mendapatkan pengadilan di hari kiamat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita semuanya atas apa yang akan kita hadapi nanti di hari kiamat dari segala macam ujian dan segala macam fitnah, sehingga kemudian Allah memberikan keselamatan kita dari segala macam ujian itu dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.